baru, beda tempat. Dan ternyata ketika di dua tempat ini mereka sama-sama mendirikan LTQ semua. LTQ Fidyalil Quran sama apa yang satu saya namanya susah itu. Jadi dari Dume itu beranak menjadi 3 LTQ dan semua itu tetap kami komunikasikan untuk saling diskusi sehingga kami menginduk ke lembaga Tahfidz Quran Iqra. Mungkin yang tinggal di Bekasi sama di Jatiwaringin tahu ya Iqra. Kami untuk kita arahkan ke sana untuk menginduk dan kita sama-sama belajar, berdiskusi. Dan yang kemarin berikutnya adalah Palembang, sama. Karena kami ingin ketika kita ikut suami ada sesuatu lah jejak-jejak kebaikan yang kami tanam di tempat tersebut dan akhirnya kami juga minta lagi tolong sediakan 10 orang saja untuk kami sama-sama belajar untuk merintis Quran di sana. Ternyata yang ketemu sama kami itu adalah para ASN, para dokter, para dosen. Kalau di Dunia kemarin para ibu rumah tangga enak waktunya banyak. Ya ternyata di situ adalah para ASN ini yang menjadi sempat bagaimana ini? Karena yang kami gembleng itu ternyata pegawai bea cukai ada 1, kemudian di BDK juga 1, kemudian ya rata-rata ASN dari Kemenak, jadi ASN kebanyakan yang mendapatkan syahadah kemarin itu. Dan mungkin kalau kita pikiran kita, karena ini adalah memang rencana Allah, kalau nanti nggak terbentuk di situ, dia kan akan dimutasi nanti kerjanya, Bu. Akan dibawa itu kan. Jadi kita nggak punya SDM, tapi kemudian kami bidik untuk orang asli sana, biar nanti bisa dilanjutkan. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Ketika kami minta orang ibu rumah tangga nggak diberikan, itu adalah ASN, karena kami dalam masuk ke ini ya, masuk ke kultural kan ya bahasa kita ya, untuk para pegawai itu yang di Palembang. Ini malah warna tersendiri yang pengalaman kami, yang memberikan warna sendiri ya, antara ibu rumah tangga sama para ASN. Dan ternyata itulah bahasa kita nekat, Bu. Kalau nggak ada nekat, mungkin nggak akan terjadi. Saya belum hafal Quran, masa mendirikan LTQ, nanti apa kata orang? Dan inilah yang coba saya buang jauh-jauh. Karena minimal kami mengajari mereka untuk tartil membaca Al-Quran. Setelahnya, kita serahkan nanti lembaga kelanjutan yang lebih tinggi daripada kemampuan kami. Nah itu ya Bu Sulis, dari bagi cerita ternyata ya memang itu adalah godaan-godaan yang menjadikan kita tidak jadi melakukan kebaikan. Dan itu harus waspada, bukan sebuah pertolongan Allah. Terus itu malah jadi waspada kita ya, karena nggak jadi, sudah seuzon lagi. Masya Allah. Ya mohon maaf kepanjangan jawabannya. Masya Allah. Terima kasih ya Bunda. Bagaimana ini peserta yang lain? Kami persilakan yang resen membagi pengalaman, untuk bertanya ya, ataupun sharing, monggo. Silakan, mungkin ada Mbak Ayi, ini Mbak Ayi dari Palangkaraya. Monggo, mungkin Mbak Ayi. Sudah ada Mbak Rofiah yang present. Oh, sudah ada Bu Rofiah. Ya, kami persilakan Ibu Rofiah yang present. Monggo, Bu. Ya, terima kasih Mbak Sulis. Masya Allah, Bunda Tarsi luar biasa pengalamannya. Jadi merinding. Masya Allah, sudah nggak bisa berkata apa-apa. Cuma ingin memperjelas tadi, Bun, tentang yang disampaikan Mbak Sulis. Ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kebaikan kita. Akhirnya ketika kita berbuat baik, ada oknum-oknum juga orang-orang yang takut menerima kebaikan kita begitu. Jadi bagaimana sikap kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berbuat baik, kita itu ibaratnya memberikan cahaya begitu ya Bun ya. Ibaratnya misalnya menerangi lah, kita misalnya ngajar-ngaji atau dan sebagainya, itu kita seolah-olah memberikan cahaya, walaupun cahaya itu mungkin kecil, ketip-ketip dan sebagainya, kalau bahasa Jawanya mati enggak, hidup juga enggak mau gitu ya. Itu tiba-tiba ternyata kebaikan itu kok bagi kita seperti lilin. Kita itu memberikan kebaikan, tapi kita terbakar gitu loh. Akhirnya waktu belajar kita nggak ada, terus waktu ngapal kita juga terbatas. Bagaimana menyikapinya? Apakah kita itu terus-terus memberikan kebaikan sampai kita melupakan diri kita sendiri, atau ada batasan-batasannya? Mohon pencerahannya, Bun. Baik, Bu Rofiah. Ya,
Tadi yang pertama tentang oknum ya, memang kalau kita sudah jelas, sudah bisa tabayun memang itu oknum ya, memang kita lebih baik enggak gitu ya. Tadi kan karena keterbatasan ilmu kita nggak tahu menerka-nerka. Kemudian yang kedua, Bu Rofiah ya, jadi untuk kita, ya itulah kadang kita melakukan kebaikan, mereka takut untuk menerima karena khawatir, ya kalau bahasa kita lah, nanti diajak kemana, diajak aliran sesat atau apalah, gampangan keren gitu ya. Memang kita harus punya kiat-kiat. Ya, pernah yang kami lakukan tuh di sini Bu, di Dumai dulu. Rumah dinasnya itu kan berbaur dengan rumah yang hidupnya di atas rawa. Jadi panggung tapi bawahnya tuh rawa. Nanti kalau pasang lautnya pasang, air itu akan keluar dari bawah, kan dari kayu ya. Kita coba terus apa yang bisa kami sampaikan, yang kami berikan untuk mereka, karena mereka rata-rata orang miskin. Nah kalau kita menunggu, nggak bakalan mereka akan minta kita. Tapi kami coba untuk datang silaturahim, untuk melepas jabatan untuk apapun. Kita memerankan sebagai warga. Ibu, kegiatan di sini apa, Ibu? Oh, ada arisan, Bu, katanya kan. Oh, boleh ikut saya, no? Oh, boleh. Akhirnya saya diterimalah ikut arisan. Saya ikut kebiasaan mereka dan lain sebagainya. Wallahu alam, karena apa? Suatu ketika saya diminta, Ibu, tolong dong Bu, beri nasihat dong Bu. Alhamdulillah, pintu kebuka Bu ya. Pintu kebuka. Memang kita harus pandai untuk membaca peluang. Ya, memang yang jadi masalah kan kadang kita maunya langsung dipanggil dan langsung memberikan yang kayaknya yang bagi kita kayaknya yaitu layaknya saya gitu kan. Tapi kita coba untuk mengambil hatinya dulu, baru nanti kita akan kasih kesempatan. Nah, orang berbuat baik itu mungkin ada orang yang mencurigai dan lain sebagainya, biarlah mereka. Yang penting tadi kita punya dua prinsip, ikhlas sama ittiba'ur rasul. Mereka nanti akan melihat sendiri dengan berjalannya waktu akan ternyata yang beliau lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Mungkin kita sudah pindah, baru mereka merasakan. Ketika Rasulullah SAW ketika ada, kan mereka bermusuh dan sebagainya, tapi ketika tidak ada, itulah namanya tadi kan keadami jangan sampai kita menjadi saya lupa, keberadaan kita seperti tidak adanya kita. Nah, itu kita ada di situ mungkin orang belum merasakan, tapi kita terus gempur kebaikan, walaupun tadi seperti lilin kebaikan, tapi nyatanya ketika nanti kita pindah, mereka baru merasakan kemanfaatannya. Dan kita tidak usah terlalu panjang berini, nanti mereka akan lihat, tahu di bahasa kita, mereka akan tahu baru nanti ada manfaat ketika saya sudah pergi gitu, bahasa kita gitu ya. Tidak, tapi kita berupaya untuk terus memberi. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu nanti Allah akan membuka mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Nah, untuk kembali yang berikutnya tadi untuk kita ini ya, memang bahasa kita kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sampai segitunya kan. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Memang belajar baru mengajar. Pada kita kulaan dulu baru kita memberikan, kayak gitu Bu ya. Nah, oleh karena itu kami sebagai ketua lembaga tahfidz Quran itu Bu, kami juga memberikan porsi tersendiri bagi guru-guru. Saya larang untuk memegang kelas yang banyak, karena pengalaman kami akan keteteran di murojaah. Nah, dan belajar, dan guru wajib belajar. Ini yang kami tetapkan, guru wajib belajar, dan ketika mereka mengajar saya batasi kelasnya. Karena untuk kebaikan diri sendiri, jangan sampai nanti kita tadi seperti lilin membakar diri dengan kita memberikan manfaat juga kurang tepat gitu ya. Jadi harus disinkronkan, diseimbangkan, dan kita yang bisa mengukur Ibu. Kadang kita megang 3 kelas juga, ternyata kok dengan 3 kelas sekali pertemuan 2 jam ya, berarti sepekan 2 kali menyedot waktu banyak, sehingga keteteran dengan anak, dengan kerepotan kerjaan rumah tangga, akhirnya bisa disampaikan. Saya megang 2 aja deh. Nah, kita berikan 2. Belajarnya sudah 2 kali sepekan, ngajarnya kalau 2 kali kan sudah 4 kali pertemuan dalam sepekan selama 2 jam. Jadi kita sendiri yang bisa mengukur, karena mungkin ada orang yang mungkin kelasnya banyak, dia mampu untuk menambah hafalannya oke, murojaahnya oke, tapi ada yang baru sedikit udah keteteran. Nah ini ya kita perlu untuk, terutama untuk manajemen waktu kita, nanti kita banyak belajar orang-orang yang bisa tadi kelasnya mungkin ya cukup, tapi dia tidak keteteran di belajarnya. Dan memang sebuah prinsip yang harus kita pahami, kita harus khairukum man ta'allamal Qur'an. Jadi tidak boleh kita pisahkan satu ya untuk mengajar saja, tapi tidak
ulaan nanti habis ilmu kita, bahasa kita gitu ya, habis nanti ilmu kita kalau kita kasihkan terus kita nggak belajar gitu kan. Jadi itu harus melekat dalam diri kita, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, berilah porsi waktu prioritas kita untuk belajar apapun, Quran ataupun tafaqquh fiddin tentunya ya Bu ya, untuk yang bermanfaat kita ke yaumil akhir. Ini untuk Bu Rofiah, Ya, silakan kalau ditanggapi. cuma kadang-kadang itulah untuk menata hati gitu ya Bun ya. Jadi kita sudah di mana, kita bikin apa, kita tinggalkan. Terus kadang-kadang ada yang baik tetap berkomunikasi dengan kita, ada yang kayaknya sudah apa ya, udahlah udah nggak di sini juga, nggak dikomunikasikan, nggak di apa. Jadi kadang-kadang hati itu ada kadang bisik-bisikan gitu ya, lintasan. Tapi Masya Allah, jazakillah khair Bun, itu pencerahan. Pesan saya Bu Rofiah, kalau kita merintis sebuah kebaikan, siapkan juga untuk kader berikutnya. Karena kita kan orang nomaden ini, ya kan, sering pindah-pindah. Jangan sampai nanti pindahnya kita mati kebaikan yang kita perintis, kan sayang. Nah, makanya itu beriring, ketika Ibu membuat perintisan, maka cari orang-orang yang saya yakin Allah akan hadirkan nanti. Orang yang akan meneruskan perjuangan itu. Nah, nanti kita pindah, ada kelanjutannya terus, itu perlu. Makanya tadi kayak figuritas itu perlu kita hilangkan. Kalau ada si ibu itu ramai, kalau nggak ada sepi. Jangan. Kita upayakan ada tidaknya kita kebaikan itu tetap berjalan dengan lancar. Dengan kita tadi pengkaderan tentunya ya harus kita siapkan juga. Ya, itu Bu Rofiah ya, insya Allah. Ya, baik Bun, jazakillah khair. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Bunda. Nah, sudah ada yang raise hand lagi nih. Kami persilakan kepada Mbak Zulfa nih dari Makassar. Silakan Bu Zulfa. Terima kasih Mbak Sulis. Perkenalkan Bunda Tarsi. Saya saat ini domisili Makassar, tapi kalau asli Blora. Loh, Jawa. Aslinya tetangga Bu, tetangga dekat. Tapi. Ini Bun, kadang-kadang kita diminta untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Tapi kita merasa diri kita itu belum mampu. Diri kita itu masih banyak belepotan lah, masih nggak pantas gitu, merasa seperti itulah. Sehingga kita merasa kayaknya nggak apa ya. Sehingga kita takut lah, intinya kita takut untuk memberikan sesuatu gitu ya. Nah, itu kalau pendapat Bunda seperti apa, itu satu. Kemudian yang kedua, saya ini untuk saya pribadi dan keluarga itu, kita punya prinsip bahwa kalau kita baik, insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan kalau kita baik, orang yang tidak baik yang ada di sekitar kita insya Allah akan menjadi baik. Mungkin itu prinsip yang kita tanamkan untuk saya pribadi dan keluarga, terutama ke anak-anak, karena kebetulan anak-anak jauh, jadi untuk memotivasi mereka gitu, bahwa berbuat baik itu akan seperti yang disampaikan Ibu menjadi bumerang yang akan kembali kepada kita sendiri gitu ya. Cuman kadang-kadang itu kita kan masih naik turun nih Bun. Iya. Nah itu untuk bisa bisa ikhlasnya itu bisa terus gitu. Itu gimana gitu. Terus itu kalau pas lagi hatinya enak ya mulus gitu ya. Tapi kalau pas hatinya lagi aduh gitu kan. Jadi minta penguatan dari Bunda gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bu Zulfa, kan kerja ya? Enggak, saya dan wanita. Iya. Dan wanita, ya. Insya Allah, ya. Kita seprofesi ya. Iya. Menempel suami di mana aja. Iya. Nah, untuk yang pertama tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita nyari yang manusia yang sempurna, tidak akan ketemu. Ya kan, Bu ya?
Nah, sampaikan apa yang kita bisa. Maka ya kalau kita tetap hati-hati karena kabura maqtan indallah antaqulu ma taf'alun ya. Maka saya yakin kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan tuh sudah banyak dan itu bisa kita tularkan ke mereka. Ini yang bisa menjadikan kita bahan untuk kita berikan kepada mereka. Contoh misalnya kita sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, qiyamul lail. Dan ini kan ternyata ketika kita baca dalilnya dan sebagainya memberikan kebahagiaan dan pertolongan Allah. Nah ini kan materi yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Kita sudah mengalaminya. Jadi nggak usah muluk-muluk. Justru yang menjadi masalah itu ilmu yang kita berikan kepada mereka belum kita lakukan. Ya kan? Kalau mau kita semuanya, yang kapan nanti kita mau memberikan kemana mereka? Kalau sudah kita mengasih semua, nanti kita mati pun masih belum semuanya, gitu kan ya. Masya Allah, sedikit-sedikit. Seperti itu kemarin itu kan kalau saya mau nunggu selesai, itu kapan nanti kita bisa memberikan mereka ya minimal dengan penelitian dari IKI ya yang saya baca itu kan 65% masyarakat Indonesia Muslim itu belum bisa baca Quran. Coba 65%. Itu kan ada peluang besar bagi kita untuk berdakwah lewat Quran. Coba kita mengasah kita, belajar Quran, tahsin, kita tularkan. Memang kebanyakan kalau kita dakwah lewat Quran itu mudah. Lebih mudah daripada ceramah kan ya, Bu ya. Nah, Quran kan sifatnya kan netral lah gitu. Orang diajak, yuk ngaji gitu. Dengan kita latih. Itu insya Allah dari sana nanti pelan-pelan kita akan sedikit-sedikit memberikan materi ya, tentunya dengan hal yang berkaitan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Nah kemudian yang kedua tadi ya memang bagus ya untuk saling memberi motivasi ya. Memang untuk melakukan sebuah kebaikan itu membutuhkan lingkungan ya, tentunya dari diri dulu, kemudian kita perlu jaga dengan lingkungan orang-orang sekitar kita. Itu adalah pembiasaan yang bagus ya untuk orang-orang sekitar kita untuk dimanapun berada melakukan kebaikan, karena kita tanamkan kepada mereka kebaikan itu akan kembali kepada kita semua dan kita berusaha. Makanya tadi kalau kita dimanapun kita berada jangan terlalu menuntut tentang nanti kita akan berada di mana. Kalau kita belajar tentang roh Ibu, jadi roh seorang mukmin itu dia punya kode-kode tertentu ya. Kalau kita pernah dengerin dari penjelasan dari Ustadz Salim Afilah, maka ini harusnya tidak menjadikan ketakutan kita. Kita mau dipindah dimanapun, yakin kalau kita baik akan dipertemukan oleh orang-orang baik yang mempunyai kode-kode yang sama, akan dipertemukan. Yang kodenya tidak, nanti dia akan menjauh. Kami ada sendiri di Sabang, Masya Allah, kita tidak kenal, ketika suami pergi ke Sabang ya tentunya udah datang belum di sana, karena interaksinya dengan orang-orang yang Allah pertemukan, orang-orang ngaji bahasa kita lah ya. Ketika saya dibawa, kan saya nggak langsung dibawa Bu, 1 tahun dulu Pak Yanti ya, sekarang nunggu anak saya yang kelas 6 masuk pesantren dulu. Ketika sampai sana, Masya Allah, di pelabuhan tuh kami disambut oleh kawan-kawan yang saya tidak kenal. Rumah yang mau saya tempatin dibersihkan. Ayo apa yang perlu saya bantu Ibu? Sampai segitunya. Tidak ada rasa ikatan darah, tidak. Ya tadi kita yakin keimanan pada Allah. Dan Allah yang menyatukan hati-hati itu orang-orang beriman. Dimanapun kita berada akan selalu dipertemukan. Oleh karena itu dalam diri kita ya, terutama yang mendampingin suami itu, jangan merasa takut kita ketika suami ditempatkan di mana. Itu adalah dakwah kita yang baru. Kita jalan-jalan biaya oleh negara, ya itu perlu kita nikmati sebenarnya kan gitu ya, untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan di pelosok-pelosok gitu. Kalau di Jakarta udah banyak tuh para ustadz orang-orang baik lah ya gitu ya. Nah gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, aroma kebaikan itu harusnya memberikan warna di sekitar kita. Nah, itu yang perlu kita ini. Dan kita, ya tadi kata Ibu, kebaikan kita lakukan nanti mudah-mudahan bisa merubah komunitas yang sebelumnya kita hadir itu adalah banyak, mungkin ada beberapa kemaksiatan ataupun kebiasaan yang tidak baik. Ketika kita hadir, kita hilangkan pelan-pelan. Tentunya dengan kita aktif, kalau kita diam, ya nanti tidak akan hilang, tidak akan berkurang itu. Tapi ketika kita hadirnya kita saja itu sudah bisa membuat suasana kebaikan-kebaikan di sekitar kita, di rumah, tetangga dan lain sebagainya. Nah, itu makanya teruslah bergerak, karena kita tidak tahu ya ketika nanti inginnya kita ya di tempat yang baru suami kita bekerja itu adalah jejak-jejak kita kebaikan.
Maka ketika suami kita langsung kerja di situ, maka kita langsung bekerja juga untuk kebaikan. Jangan sampai kita belum ngapa-ngapain sudah dipindah lagi. Sayang kan ya, itu maksud saya ya. Jadi jangan nunggu entar, karena kita tidak tahu apa 2 tahun, 3 tahun dipindah kan masih apa tanda tanya kan kalau di biojukia itu gitu Bu. Jadi kadang status setengah tahun sudah dipindah, 1 tahun pindah, 2 tahun dipindah. Jadi kalau kita datang harus langsung bergerak. Kalau memang kita punya jiwa lah untuk tadi, kita harapkan untuk pionir-pionir kebaikan dimanapun kita berada. Maka kemaksiatan kalau kita bahasa kita guru-guru kita kalau mengajarkan itu seperti kalau kita main sepak bola kan ada penyerangnya itu ya. Kalau kita keburukan yang ada nggak kita serang dengan kebaikan, maka ya keburukan itu akan merajalela. Tapi kalau kita serang kebaikan dan kemaksiatan kita persempit, maka mudah-mudahan keburukan kemaksiatan akan menghilang di mana kita berada. Ya, insya Allah. Dan jangan sendiri ya Bunda Zulfa, kita punya kawan banyak. Ajak kita kerahkan kan kawan itu insya Allah. Stres kalau sendirian, nah kita menggunakan kekuatan kebersamaan insya Allah. Ukhuwah. Mungkin itu Bu Zulfa ada ini yang perlu disampaikan lagi. Ya Bun, jazakillah. Cuman ya itu Bun, kadang-kadang itu masih ini apa? Karena situasi tiap daerah itu kan nggak sama gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kalau berbenturan dengan yang apa ya, dengan kondisi yang agak frontal itu agak surut ke belakang akhirnya gitu. Iya, betul. Memang kita harus tadi belajar dulu dari lingkungan kan? Iya kan? Seperti kita melebur dulu, memang harus menggabung dulu, mengikuti mereka dulu ya. Tentunya untuk yang baik-baik ini, nah baru kita nanti lihat, wah ini harus diginiin ini. Sebenarnya kita masuknya itu untuk membuat strategi, ini bukan kata diam ya. Iya, Bun. Masya Allah. Iya. Baik, sudah bagaimana? Sudah terjawab semua, ya, Mbak Zulfa? Masya Allah. Jazakillah khairan, Bunda Tarsi. Dan tak terasa, umahat semua, kita sudah hampir memasuki pukul 10.39. Nggak berasa kalau ngobrol dengan Bunda, ternyata begitu banyak yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil hikmah dari apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Bunda. Jazakillah khairan sekali lagi, Bunda. Baik. Sebelum kita memasuki acara berikutnya, kami mohon sekali lagi bantuan dari Bunda untuk memberikan kesimpulan dan closing statement dari apa-apa yang sudah dijelaskan tadi. Mohon maaf, Bunda, kami persilakan. Ada sebuah pertanyaan tadi ya yang perlu kita ingatkan kembali. Jangan sampai kita berada sebuah daerah, dimanapun kita berada, ada tidaknya kita sama saja. Tapi kita ingin di situ ada kita, kebaikan-kebaikan itu kita produksi. Dan ketika kita memproduksi sebuah kebaikan, jangan sendiri. Ya, kita kuatkan pada saudara-saudara kita dengan kekuatan ukhuwah, sehingga hasilnya lebih besar. Ketika dengan kita sendiri, ketika mengalami masalah dan sebagainya, kita dapat stres. Nah, ketika kita dengan kebersamaan, maka kita akan perkecil untuk ya tadi stres dan tadi kita tetap untuk saling menyemangati ya. Dan yang berikutnya tentunya ya, selain kita, jadilah kita pionir-pionir kebaikan dimanapun kita berada, karena kita ingin membuat usia kita yang kedua ketika kita meninggal, kebaikan-kebaikan itu selalu mengalir dalam diri kita. Yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan, kebahagiaan akan senantiasa menghampiri diri kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Bu Sulis. Alhamdulillah, jazakillah khairan sekali lagi Bunda. Semoga Allah membalas kebaikan yang sudah Bunda berikan dengan memberikan berbagai banyak ilmu dan sharing kepada kami semua di komunitas Bahagia Mengaji pada pagi hari ini. Dan ini Bunda, di KBM ini pesertanya kan dari Sabang sampai Merauke, jadi mungkin ada beberapa yang izin live karena sudah memasuki waktu zuhur untuk bagian Indonesia Timur. Jadi mohon maaf sekali lagi. Dan kita masuki acara selanjutnya, yaitu sekali lagi
foto bersama untuk sesi yang kedua. Nah, kali ini kita buat fotonya santai ya, Bu. Boleh ya? Nah, baik. Sekarang kita akan buat foto bersama dengan pose semangka. Nah, posenya begini nih. Nah, boleh ya? Ya, saya hitung sampai 3. Mohon bantuan untuk admin KBM untuk men-screenshotnya. 1, 2, 3, semangka. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh anggota KBM yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan memasuki acara berikutnya, yaitu pemberian cenderamata atau piagam kepada pemateri kita pada hari ini, Bunda Tarsi Yaun, yang akan diberikan oleh Ibu Rofiah mewakili dari tim KBM. Kepada Ibu Rofiah kami persilahkan. Ya, baik, jazakallah khair Mbak Sulis. Ketemu lagi Bun. Suatu saat bisa ketemu tatap muka face to face. Nah, ternyata dekat, insya Allah. Baik Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan dua patah kata dari saya mewakili tim KBM. Pertama-tama mengucapkan jazakillah ahsanal jazak kepada Bunda Tarsi atas keberkenaannya, berkenan bersamai kami di ruang ngaji 5. Jadi ini sudah ke-5 Bun. Mudah-mudahan bisa ke 500, 5.000. Amin. Ini baru dirintis, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kami. Jazakallah juga sudah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat, menjadi bekal kami selanjutnya untuk menjadi pionir kebaikan. Ini ada yang tadi dari Banda Aceh, ada yang dari Papua Barat, ada yang dari Larantuka, ada yang dari Jakarta juga ada. Dan seperti Mbak Suli sampaikan tadi, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan Bunda juga mohon doanya buat kami, semoga kami tetap istiqomah begitu ya Bun. Amin. Dan selanjutnya mungkin bisa ditampilkan dari tim KBM. Bisa nggak Mbak Ayi? Saya nggak bisa ini kalau pakai ada piagam kenang-kenangan Bun, mudah-mudahan bisa dikenang. Alhamdulillah, ya jazakillah khair. Karena memang zamannya ya Bun, zamannya online, zamannya serba virtual, jadi mohon dimaafkan kami tidak bisa memberikan yang barangkali lebih dari ini. Semoga Bunda berkenan menerimanya dengan senang hati. Amin, ya. Dan semoga yang ini kami tampilkan mudah-mudahan bisa menjadi kenangan kita, baik nanti kami pindah kemana-mana, kemudian juga nggak sampai di dunia saja, mudah-mudahan kita akan menjadi kenangan indah ketika kelak kita menghadapnya, begitu ya Bun ya. Itu saja. Jazakillah ahsanal jazak sekali lagi kepada Bunda Tarsi atas kebersamaan pagi ini. Nanti jangan bosan Bu ketika kami colek-colek lagi, kami mohon bantuannya. Insyaallah ya. Mohon bantuannya, mohon bimbingannya juga. Nanti mungkin barangkali ada japrian-japrian nanya, gimana ini Bun? Monggo silakan ya. Terima kasih Bun. Demikian dari tim KBM. Mohon maaf kalau mungkin belepotan ngomongnya karena harusnya ini Bunda Ina Bun yang menyampaikan. Tapi Bunda Ina berhalangan hadir, jadi saya mewakili, mudah-mudahan tidak mengurangi ihtiram kami kepada Bunda. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ibu Rofiah yang sudah menyampaikan cenderamata dan kenang-kenangan dari KBM berupa piagam penghargaan kepada pemateri kita pada hari ini, Ibu Tarsi Yaun. Dan acara selanjutnya yaitu pengumuman-pengumuman. Sekali lagi kami mohon bantuan dari Ibu Rofiah untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman berkaitan dengan perkembangan kegiatan di komunitas Bahagia Mengaji. Kami persilakan kepada Bu Rofi. Baik, sekali lagi, kalau alhamdulillah tidak ada panggung, tidak ada mimbar, jadi cukup duduk, tinggal open mic gitu ya, Masya Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan beberapa pengumuman, Bunda, mohon izin, Bunda Tarsi, nanti mungkin ada sedikit, ini program-program kami di KBM, jadi ada komunitas Bahagia Mengaji. Ini kenapa ada komunitas ini, karena memang harapannya
Kalau kami itu pindah-pindah, setiap ngaji, ganti guru, belum selesai udah ganti guru. Jadi mempersulit kami gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal. Mohon doanya nanti ada LTQ online begitu Bun. Jadi kami sudah merintis, mudah-mudahan ini rintisan ini akan berlanjut dan memang mudah-mudahan amal jariah. Semoga kita juga yang di sini yang 23 ini akan menjadi pionir di masing-masing tempat tinggalnya gitu. Jadi mohon izin yang pertama adalah tentang program Khatam Bersama. Jadi itu mohon dukungannya semua. Nanti Mbak Sulis sebagai admin. Jadi kalau ada apa-apa, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung japri ke Mbak Sulis. Kemudian yang kedua itu program tarjim itu setiap Selasa list akan di-share di grup. Jadi silahkan bunda-bunda semua mengisi listnya. Cukup misalnya sampai dengan halaman berapa tarjim pada hari Selasa itu. Jadi tiap hari Selasa nanti dari tim KBM, di sini Mbak Sulis sebagai PJ, akan meng-share list tarjim. Jadi ini ada challenge ya. Jadi Bun ada challenge 1 tahun Khatam tarjim begitu. Jadi sebagai upaya mentadaburi Quran seperti itu. Itu jadi mohon bantuannya kepada sahabat-sahabat semua nanti bisa langsung ngelis. Karena ini sifatnya tidak harus gitu siapa yang berkenan, tetapi dimohon untuk berpartisipasi dalam program tarjim tersebut. Ingat hari Selasa waktu ngelisnya. Jadi Selasa pagi atau sore nanti mungkin Mbak Sulis bisa bantu. Kemudian yang ketiga pengumuman tentang kelas-kelas KBM. Jadi ada jadwal-jadwal kalau ada kelas 3 kelas, yang pertama talaki, yang kedua tahfiz, dan ada kelas tahsin. Nanti sudah dibentuk kelas-kelasnya. Jadi kalau tanya-tanya tentang kelasnya, tentang jadwalnya, tentang perpindahan jadwalnya, atau mungkin tentang apa-apanya yang ada di kelas ini, mungkin sudah tidak lagi menghubungi ke admin KBM. Jadi admin KBM nanti itu karena sudah menghandle banyak hal, jadi biar tidak terlalu crowded juga, kami sudah membentuk kelas. Jadi untuk kelas talaki nanti bisa menghubungi, kalau mau dipin adakah Mbak Ayi, Mbak Tiara sama Bu Luki. Itu untuk kelas talaki kelasnya. Nomor HP-nya nanti bisa di-mention di grup KBM. Untuk kelas tahfiz, Mbak Yunita sama Mbak Maya. Jadi tadi yang baca doa. Kalau Mbak Yunita berhalangan hadir, untuk kelas tahsin ada Mbak Ria dan Mbak Sulis. Mbak MC kita dan Mbak Ria kebetulan juga berhalangan hadir. Demikian pengumuman-pengumumannya. Untuk jadwal-jadwalnya sudah ada. Kalau kelas talaki itu kelas Senin pagi sama Kamis siang. Kelas tahfiz itu Kamis pagi, tahsin itu Senin pagi sama Selasa malam. Jadi bisa dipilih. Kemudian masih dibuka kelas untuk kelas tahsin talaki nanti bisa langsung hubungi Mbak Ayi sampai akhir bulan Juli. Kalau sudah sampai bulan Juli, insya Allah akan kami tutup penerimaan pesertanya, nanti akan dibuka lagi di batch 2. Jadi memang kami batasi sampai bulan Juli. Jadi ini masih ada beberapa hari, barangkali ada teman-teman yang masih ragu-ragu kemarin mau ikutan kelas, ternyata belum jadi ikut, bisa langsung mendaftar sampai akhir bulan Juni ini. Jadi bulan Juli kita sudah close, nanti akan dibuka belum tahu, belum ada rencana batch 2-nya. Jadi itu segera saja mohon kerjasamanya nanti menginfokan kepada yang tidak hadir. Sebagai informasi juga, Bunda Tarsi ini sebenarnya anggota KBM itu 90 lebih yang di komunitas, yang di grup WA. Tetapi mungkin karena memang hari Ahad, begitu ya. Jadi banyak agenda, banyak acara, jadi mungkin banyak yang berhalangan. Jadi mohon maaf ini yang hadir 22 sampai saat ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sudah disampaikan pengumuman-pengumuman terkait dengan segala program kegiatan yang ada di KBM yang telah disampaikan oleh Ibu Rofiah. Dan sekali lagi kami mengingatkan kepada semua peserta yang hadir, kami persilakan untuk mengisi form kehadiran atau daftar hadirnya yang sudah disediakan di chat room. Okay? Monggo kami persilakan yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi terlebih dahulu. Dan alhamdulillah ibu-ibu semua, pada hari ini, hari Ahad, sudah kita lalui bersama rangkaian acara ruang ngaji yang kelima kita, sudah mulai dari jam 9 sampai jam 11 siang. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya, menyempatkan tenaga dan pikirannya untuk keberlangsungan ruang ngaji kita di komunitas Bahagia Mengaji. Seperti tagline kita, bahagia bersama Al-Quran. Semoga semangat kita semua tidak kendor, nggih ibu-ibu. Tetap semangat dalam membersamai Al-Quran, belajar Al-Quran bersama-sama gitu. Harapannya dengan kebersamaan ini semangat kita akan tetap terjaga gitu. Semoga tidak kendor dan tidak menurun. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bunda Tarsi sebagai pemateri kita pada hari ini, juga kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kekeliruan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri rangkaian acara kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita lanjutkan dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan, ibu-ibu. Dalam kegiatan yang lain, kalau untuk ruang ngajinya kita berjumpa lagi bulan depan di minggu keempat di bulan Juli, insya Allah. Kami persilakan untuk ibu-ibu yang bisa live group sudah boleh. Terima kasih Mbak Sulis, mohon pamit. Kami persilakan. Terima kasih. Mohon izin ya. Terima kasih Bunda Tarsi sekali lagi atas izin. ilmunya pada hari ini, Masya Allah. Terima kasih. Mohon izin Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.